Kali ini kita akan membahas sebuah soal dari kontes terbuka Olimpiade Matematika edisi bulan Agustus tahun 2023, bagian B, soal nomor 2. Misalkan N ialah bilangan asli. Jika N tambah 1 habis dibagi 24, buktikan bahwa jumlah faktor dari N juga habis dibagi 24. Di sini, karena 24 habis membagi N ditambah 1, maka kita bisa menyimpulkan bahwa N kongruen dengan negatif 1 modulo 24. Untuk mengerjakan soal ini, saya akan membaginya ke dalam beberapa buah kasus. Jadi, kasus pertama, yang paling gampang adalah kasus pertama, yaitu jika N bilangan prima. Jika N bilangan prima, maka jelas bahwa jumlah faktor dari N adalah sama dengan N ditambah 1. Karena jika N bilangan prima, maka faktor positifnya cuma 1 dan N. Sementara N tambah 1 habis dibagi oleh 24. Dengan demikian, kita bisa menyimpulkan untuk N bilangan prima, maka N tambah 1, yaitu jumlah faktor dari N, habis dibagi 24. Itu kasus yang pertama. Selanjutnya adalah kasus yang kedua. Jika N bilangan kuadrat sempurna. Jika N bilangan kuadrat sempurna, maka kita bisa memisalkan N sama dengan K kuadrat, dengan K adalah elemen bilangan asli. Dengan demikian, maka K kuadrat akan dengan negatif 1 modulo 24. Karena K kuadrat sama kongruen dengan negatif 1 modulo 24, maka kita bisa menyimpulkan bahwa K adalah bilangan ganjil. Tapi yang perlu diingat adalah bilangan ganjil itu kan bentuknya itu, si K ini sama dengan 2P ditambah 1 ya, dengan P bilangan asli. Maka kemudian kalau K ini kita kuadratkan, maka akan diperoleh sebuah bilangan di mana K kuadrat ini akan kongruen dengan 1 modulo 4. Artinya jika dibagi 4 bersisa 1. Dengan demikian, maka kita butuh K kuadrat kongruen dengan min 1 modulo 24. Sementara kita tahu bahwa K-nya bilangan ganjil, yang mana jika K dikuadratkan itu kongruen dengan 1 modulo 4. Dengan demikian, maka tidak ada solusi untuk N sama dengan K kuadrat, karena ini nggak mungkin kejadian. K kuadrat itu dibagi 4 bersisa 1, dengan di saat yang bersamaan K kuadrat juga dibagi 24 bersisa minus 1, itu tidak mungkin. Kita lanjut ke kasus yang ketiga. Kasus yang ketiga adalah jika N bukan bilangan prima, atau bukan bilangan kuadrat sempurna. Untuk kasus ini, untuk semua X dan Y elemen bilangan asli, dengan X dikali Y hasilnya sama dengan N, maka kemudian akan berlaku X dikali Y kongruen dengan negatif 1 modulo
24. Karena X dikali Y kongruen dengan min 1 modulo 24, maka kita bisa menyimpulkan bahwa FVB dari X dengan 24 akan sama dengan FVB dari Y dengan 24, yaitu sama-sama sama dengan 1. Karena FVB X dengan 24 sama dengan 1, maka jelas bahwa FVB dari X dengan 3 itu sama dengan 1. Dengan demikian, karena FVB X dengan 3 sama dengan 1, maka X kuadrat itu pasti kongruen dengan 1 modulo 3. Atau kita bisa memisalkan X kuadrat itu sama dengan 3P, katakanlah begitu. 3P ditambah 1 dengan P elemen bilangan asli. Atau bisa menggunakan huruf lain ya, karena huruf P tadi sudah digunakan kalau saya tidak salah ingat. Tapi intinya adalah X kuadrat ini bentuknya pasti sama dengan 3P ditambah 1. Kemudian karena FVB X dengan 24 sama dengan 1, maka kita juga bisa menyimpulkan bahwa FVB dari X dengan 8 itu juga pasti sama dengan 1. Dengan demikian, karena FVB X dengan 8 sama dengan 1, maka X pasti elemen bilangan ganjil. Nah, menariknya kalau X ini bilangan ganjil, maka kemudian X kuadrat itu pasti akan kongruen dengan 1 modulo 8. Nanti silakan dicek sendiri. Tapi karena X kuadrat sama dengan 3P ditambah 1, maka kita bisa membuat 3P ditambah 1 kongruen dengan 1 modulo 8. Dengan demikian, 3P kongruen dengan 0 modulo 8, atau P-nya sendiri kongruen dengan 0 modulo 8. Demikian kita bisa membuat si P itu sama dengan 8 Ki, di mana Ki adalah elemen bilangan asli. Tadi kita punya X kuadrat sama dengan 3P ditambah 1. Karena P adalah 8 Ki, maka kemudian kita punya X kuadrat sama dengan 3 dikali 8 Ki, yaitu 24 Ki, ditambah 1. X kuadrat sama dengan 24 Ki ditambah 1. Atau dengan kata lain, X kuadrat itu akan kongruen dengan 1 modulo 24. Karena X kuadrat kongruen dengan 1 modulo 24, maka baik itu X pangkat 6 maupun X pangkat 8 itu akan sama-sama kongruen dengan 1 modulo 24. Kita balik ke awal tadi. X dan Y adalah bilangan asli di mana X dikali Y sama dengan N. N bukan prima atau bukan bilangan kuadrat sempurna. Nah, karena X dikali Y sama dengan N, tadi kita juga sudah mengklaim bahwa X dikali Y itu kongruen dengan negatif 1 modulo 24. Dengan demikian, ketika kedua ruas, baik ruas kiri maupun ruas kanan kita kalikan dengan X pangkat 7, maka kita bakal punya X pangkat 8 dikali Y sama dengan kongruen dengan negatif X pangkat 7 modulo 24. Ingat bahwa X pangkat 8 ini kongruen dengan 1 modulo 24. Maka kita bisa menyimpulkan bahwa Y kongruen dengan negatif X pangkat 7 modulo 24. Atau dengan kata lain, Y kongruen dengan negatif X dikali X pangkat 6 modulo 24. Akan tetapi, X pangkat 6 juga kongruen dengan 1 modulo 24. Maka kita punya Y kongruen dengan negatif X modulo 24. Akibatnya,
X ditambah Y akan kongruen dengan X dikurang X modulo 24. Atau X ditambah Y kongruen dengan 0 modulo 24. Maka kita bisa simpulkan bahwa 24 habis membagi X ditambah Y. Nah, sementara tadi X tambah Y itu adalah semua bilangan asli yang jika dikalikan, semua pasangan bilangan asli yang jika dikalikan hasilnya akan sama dengan N. Nah, untuk semua bilangan asli ini, kemudian kalau kita jumlahkan, maka hasilnya pasti merupakan kelipatan 24, karena dia habis dibagi 24. Dengan demikian, jelas bahwa jumlah faktor dari N habis dibagi 24. Jadi kita cuma punya 3 kasus di sini ya. Jika N bilangan prima, kita sudah buktikan bahwa jumlah semua faktor dari N, yaitu N dengan 1, N ditambah 1 habis dibagi 24. Kemudian N tidak mungkin bilangan kodak sempurna. Sementara untuk kasus ketiga, di luar kasus 1 dan kasus 2, semua bilangan yang jika dikalikan, yaitu yang menghasilkan N, kita sebut X dan Y. Ketika X dan Y ini kita jumlahkan, pasti menghasilkan sebuah bilangan yang habis dibagi 24. Dengan demikian, untuk soal nomor 2, kita sudah berhasil membuktikan bahwa jumlah faktor dari N juga habis dibagi 24. Sekian pembahasan soal kali ini. Terima kasih. Sampai jumpa di pembahasan soal berikutnya.